Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Vivian Anggana, biasa dipanggil Fang. Nama budaya, perkenalkan nama saya Anjeli. Nama budaya, nama saya Nelson Renaldo. Nama budaya, nama saya Prince Hartawan. Nama saya Kenzi. Perkenalkan, nama saya Hari Wijaya. Saya sekarang umur 19 tahun. Udah mau 20 tahun, cukup tua sih. Kapan kamu bergabung dengan PMVBB? Aku sudah bergabung di PMVBB sejak 2022, udah 2 tahun lalu. Pertama kali join di tahun 2014, berarti kalau sekarang udah 10 tahun. Sekitar 8 tahun yang lalu, pas mau naik SMP kelas 1. 6 tahun yang lalu. Selama ya? Saya bergabung itu kurang lebih sekitar Katina 2 tahun lalu. Artinya 2022 ya. Itu ya setelah itulah. Jadi, kapan sih saya gabung PMVBB? Jadi kurang lebih saya itu gabung PMVBB selama 2 tahun lah ya. Kayaknya kira-kira iyalah kurang lebih 2 tahun. Sejauh ini di PMVBB gimana? Ya fine-fine aja sih, seru-seru aja. PMVBB seperti yang kita tahu dan yang kita lihat seperti itulah. Sejauh ini PMVBB berkembang sangat banyak ya, terutama dalam segi SDM. Sejauh ini selama saya join di PMVBB sudah berkembang dengan baik lah. Bagus dan seru lah. Udah bagus tuh. Apa alasan kamu bergabung dengan PMVBB? Alasan aku bergabung di PMVBB itu melatih organisasi aku, terus menambah pengalaman di suatu organisasi. Karena lihat PMVBB itu seru dulu. Sekarang juga sih seru. Sampai sekarang seru kok. Dulu diajak teman, terus disuruh ikut bantu-bantu di Viara. Habis itu setelah masuk semuanya pindah agama. Plot twist ya. Terus masih stay. Jadi di Katina 2022 itu aku nengok sistem kerja dari cara PMVBB eksekusi acara Katina tuh sesuatu yang aku belum pernah tengok sebelumnya. Dan aku penasaran aja. Makanya aku gabung ke dalamnya. Ini cerita yang cukup menarik sih. Tapi saya capek mau ceritakan itu karena kayaknya setiap kalau bertemu dengan orang lain, pasti pertanyaan, kapan kamu gabung ke PMV? Alasannya kamu ke PMV ngapain? Ini udah ketiga 4 kalinya kayaknya saya menjawab. Jadi kenapa saya bergabung menjadi PMVBB? Jadi oke. Pertama alasannya itu balik lagi ke kelas 11, di mana saya baru umur 17, wah masih muda, oh my god. Jadi alasan saya masuk PMVBB itu, kami dulu itu kelas 11 itu ujian prakteknya itu ada pakai sistem cap. Jadi di mana buku cap itu akan menjadi nilai patokan ujian praktek kita. Nah, dari itu kalau saya harus dapat itu sebenarnya ceritanya itu saya sebenarnya kayaknya terlalu serius ya para Pak W itu dia cuma bercanda doang. Tapi saya kayaknya anggap terlalu serius. Jadi saya takut gitu kayak wah nilai ujian saya kalau misalnya nilai cap saya gak ada, saya gimana lah gitu kan. Karena harus masuk PMVBB baru katanya bisa dapat cap. Padahal itu cuma bercanda doang, tapi kenapa saya bisa beranggap serius gitu. Jadi saya takut gitu kan. Ya udahlah saya masuk PMVBB dengan alasan karena cap. Kayaknya memori terfavorit itu pas tahun baru sama hari Meta. Ya. Kalau tahun baru itu lebih ke kebersamaan sih, kebersamaan semua. Habis itu ada tukar kado juga, ada kebaktian bareng juga. Kalau hari Meta itu kita hari cinta kasih ya. Jadi kita lakuin function habis itu ada ke panti asuhan juga, berbagi sama anak. Mungkin ada 2 kali ya. Yang pertama itu di saat Qingming pada beberapa bulan yang lalu di tahun ini. Dan kedua itu pada saat Katina itu ada momen kita rame-rame ngerayain ulang tahun teman kita Jason. Pas Waisak kemarin ulang tahun,
pas kebetulan ulang tahun sebelum hari Hawaisa, terus dirayain sama teman-teman PMVBB, biasanya sama teman-teman sendiri yang dekat aja. Sama ada beberapa teman Viara PMV yang dekat gitu. Kayaknya Waisak deh, kayaknya menurut saya Waisak karena dimana kita satu sama lain itu kerja sama-sama mengeluarkan energinya itu untuk menyukseskan acaranya itu dengan baik gitu. Menurut saya, wow. Banyak sih. Contohnya pas kemarin, pas hari-hari Waisak, pas kita pergi jalan, adalah kebersamaannya. Jadi itu jadi favorit. Gathering sama-sama. Sejauh ini di PMVBB udah belajar apa aja sih? Banyak sih, banyak banget. Belajar cara berorganisasi, menjalin hubungan, gimana caranya kita bisa speak up untuk diri sendiri, dan mencoba memahami lah setidaknya, mencoba memahami orang lain. Sejauh ini di PMVBB udah banyak belajar. Contohnya cara berbicara, cara berpikir lebih matang, lebih terkontrol diri, lebih bersabar. Sejauh ini di PMVBB udah belajar apa aja sih? Aku udah belajar cara untuk berorganisasi dengan orang-orang. Terus saya sudah menambah ilmu dalam fotografi. Kalau dari saya sendiri kayaknya sosialisasi lah ya. Soalnya kalau gak ada sosialisasi itu susah banget rasanya. Kayak dimana kayak ada sesuatu kayak kamu harus ngomong di depan orang gitu. Dan kamu itu orang introvert kayak takut banget kayak gemetar-gemetar gitu. Tapi ya mau gak mau kamu itu harus menegaskan diri kamu itu untuk berani ngomong di depan. Itu sih yang saya dapat dari PMVBB. Di PMVBB bisa belajar banyak hal, belajar ngomong di depan umum sama berbaur sama orang, belajar dari yang nggak berani pegang mic menjadi berani pegang mic, interaksi sama orang dari introvert menjadi ekstrovert. Belajar cara memimpin sebuah acara seperti Waisak, untuk nanti nextnya Katina. Terus belajar cara ngomong di depan banyak orang, walaupun masih agak sedikit grogi, nggak tahu mau ngomong apa, setidaknya masih bisa ngomong di depan. Terus bisa belajar cara dekat sama seseorang, anjay, nggak bercanda. PMVBB baru-baru ini ngerayain ulang tahun yang ke-26 nih. Ada wish gak yang mau di-share? Mungkin lebih ke semoga makin kompak dan semoga menjadi lebih besar dan lebih maju lagi ke depannya. Semoga PMVBB ini semakin sukses dan makin jaya. Semoga PMVBB bisa selalu terus maju, terus kompak, semakin meningkatkan solidaritasnya, terus selalu menjaga satu sama lain seperti keluarga sendiri. Tuh. Wish untuk PMVBB semoga makin kompak, makin jaya, makin bahagia, berkembang dalam Buddha Dharma, kemudian bisa membantu banyak orang dalam organisasi ini. Semoga PMVBB makin maju, makin lebih kompak lagi untuk kedepannya. Happy anniversary PMVBB yang ke-26 tahun. Happy anniversary PMVBB yang ke-26. Semoga bisa sukses selalu. Yuh. Happy anniversary PMVBB ke-26. Oh ya, happy anniversary PMVBB yang ke-26. Happy anniversary PMVBB yang ke-26. Sebelum interview ini saya tutup, ada last question lagi nih. Jadi, teman-teman, di mana ada pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Kebetulan tahun ini ada teman kita yang akan merantau ke luar Batam untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apakah ada pesan yang mau disampaikan? Ya, good luck di sana. Sering-sering ke wihara, jangan pernah lupain itu. Dan kalau balik ke Batam, bolehlah datang lagi.
kumpul-kumpul lagi kita. Thank you. Untuk kamu yang nantinya kuliah di luar, semoga apa yang kamu impikan di luar itu berjalan dengan lancar, sukses. Kemudian kalau ada waktu bisa ikut organisasi di luar juga, menambah pengalaman baik organisasi Buddhis ataupun sosial. Yang terakhir itu kalau ada balik, jangan lupa untuk balik untuk lihat vihara. Kami akan selalu menunggumu. Semangat. Buat yang bakal merantau keluar Batam, semoga bisa semakin sukses selalu. Hati-hati di jalan, sehat-sehat, jaga kesehatan. Semoga bisa dapat teman yang asik. Semoga bisa terus mengingat kita yang di Batam. Jangan lupakan kenangan-kenangan kita bersama, anjay. Terus jika ada kesempatan balik ke Batam, mungkin bisa berkunjung kembali ke Budayana. Siapa tahu kami gak ada di situ lagi. Tapi mungkin bisa datang berkunjung. Pesan aku adalah semoga teman-teman yang merantau bisa jadi orang yang sukses, dan kalau misalnya ada waktu boleh datang ke Batam. Semoga teman-teman yang pergi yang pergi merantau lebih semoga sukses dan jangan lupa kembali. Dah, itu aja. Lalu nomor 6, oh ya Hari ya, kenapa? Ada kesan dan pesan yang mau kamu sampaikan gak sebelum kita close? Dari saya kesannya ya. Oke, jadi dari kesan saya itu thank you lah ke teman-teman seperjuangan saya. Walaupun saya cuma kurang lebih 2 tahun lah ya di PMVBB, tapi berkat kalian saya itu mungkin bisa kenal kalian lebih dalam gitu ya. Lalu kalian juga bisa kenal saya lebih dalam, mungkin lah ya. Lalu thank you juga atas kenangan kalian selama kurang lebih 2 tahun. Soalnya kenangan kalian itu cukup precious bagi saya. Lalu pesan dari saya, kalau pesan saya ya, pertama itu thank you ke PMVBB. Karena kenapa? Karena sejauh ini saya tengok PMVBB makin lama makin berkembang kok. Karena dari segi dia punya sistem programnya itu cukup unik bagi saya. Karena baru-baru PMV ini kayak menjalani program yang cukup bagus gitu bagi saya. Jadi dari saya dikembangkan lagi lalu ditingkatkan lebih baik. Lalu tak lupa juga untuk thank you ke yayasan udah selalu mendukung ke PMVBB. Lalu ya tentu tak lupa juga ke kawan-kawan PMVBB, thank you untuk segalanya. Oke, kayaknya itu aja sih. Oke, sis ya.